Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwara Farahayu dengan NIM 23121011. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen transformasi digital. Simak dengan baik ya. Selamat datang di presentasi tentang manajemen transformasi digital. Dalam era di mana teknologi berkembang pesat, memahami dan mengelola perubahan digital menjadi kunci keberhasilan bagi setiap organisasi. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengantar transformasi digital. Di sini berisi tentang mengapa ini penting sekarang. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pilar utama, mengenali komponen inti sukses dari manajemen transformasi digital ini. Yang ketiga, ada studi kasus dan pembelajaran, seperti contoh nyata dari industri. Yang keempat, ada tantangan dan strategi mengatasi, di mana menghadapi hambatan baru. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang membangun budaya inovasi. Di sini menjelaskan bagaimana mendorong perubahan positif. Nah, baik, kita akan melanjutkan materi kita tadi. Yang pertama, apa itu transformasi digital? Transformasi digital adalah adopsi teknologi digital oleh suatu organisasi untuk secara signifikan meningkatkan proses bisnisnya, budaya dan pengalaman pelanggan, guna memenuhi perubahan tuntutan pasar. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir operasional. Yang pertama, kita dapat melakukan pembaruan strategi yang mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aspek bisnis. Yang kedua, perubahan budaya, di mana kita mengadaptasikan organisasi terhadap era digital. Dan yang ketiga, ada fokus pelanggan. Kita harus membangun pengalaman yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pilar utama transformasi digital, di mana transformasi digital yang sukses bertumbuh pada 4 pilar utama yang saling berkait dan saling mendukung. Setiap pilar penting untuk memastikan pendekatan yang holistik dan efektif. Yang pertama ada teknologi, di mana adopsi infrastruktur cloud, AI, otomatisasi, dan analitik data. Yang kedua ada manusia, di mana pengembangan talenta digital, perubahan budaya, dan kepemimpinan yang adaptif. Yang ketiga ada proses, di mana revisi alur kerja, optimasi operasi, dan pendekatan agile. Yang terakhir ada pengalaman pelanggan. Di sini personalisasi layanan, interaksi omnichannel, dan umpan balik yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Di sini kita mengambil contoh Netflix. Netflix mengubah inovasi model bisnis. Yang pertama, streaming, bergeser dari DVD ke layanan streaming on demand, mengubah cara orang mengonsumsi hiburan. Yang kedua ada personalisasi, di mana Netflix memanfaatkan AI dan Big Data untuk merekomendasikan konten dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada konten orisinal, di mana investasi besar dalam produk konten orisinal untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Inovasi adalah kunci. Jangan takut untuk merusak model bisnis Anda sendiri sebelum orang lain melakukannya. Kita masuk pada tantangan dalam transformasi digital. Meskipun menjanjikan, perjalanan transformasi digital seringkali diwarnai berbagai hambatan. Mengidentifikasi tantangan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Yang pertama ada biaya tinggi. Investasi awal yang signifikan dalam teknologi dan pelatihan. Yang kedua ada resistensi karyawan. Ketakutan akan perubahan,
kurangnya keterampilan, atau keengganan beradaptasi. Yang ketiga ada keamanan data, risiko cyber, dan perlindungan informasi pelanggan yang sensitif. Dan yang terakhir ada sistem warisan, kesulitan mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem yang lama. Nah, selain dari tantangan tadi, kita juga memiliki strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mengatasi hambatan transformasi digital membutuhkan strategi yang terencana dan komitmen yang kuat dari seluruh organisasi. Dari tantangan biaya yang tinggi, kita dapat melakukan strategi mulai dengan proyek pilot, tunjukkan ROI, dan cara pendanaan yang eksternal. Dari tantangan resistensi karyawan, kita dapat melakukan strategi untuk mengatasinya, yaitu melakukan komunikasi transparan, pelatihan berkelanjutan, dan libatkan karyawan dalam proses. Keamanan data, kita dapat mengatasinya dengan cara terapkan protokol keamanan ketat, enskripsi, audit rutin, edukasi, dan karyawan. Dan yang terakhir, sistem warisan. Kita dapat atasi dengan menggunakan API untuk integrasi, modernisasi berhadap, atau migrasi ke platform baru. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu membangun budaya inovasi. Transformasi digital membutuhkan budaya yang mendukung eksperimen, pembelajaran, dan adaptasi cepat. Untuk membangun budaya inovasi, kita memiliki berbagai contoh. Yang pertama ada pola pikir terbuka. Di sini mendorong rasa ingin tahu dan kesiapan untuk belajar hal baru. Yang kedua ada eksperimen berani, yaitu memberi ruang untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu berarti kegagalan kecil. Yang ketiga ada pembelajaran berkelanjutan, dengan mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Yang terakhir ada kolaborasi agile, di mana menerapkan metode kerja lincah untuk respon cepat terhadap perubahan. Nah, selanjutnya ada kunci sukses transformasi digital, di mana keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan strategis dan komitmen organisasi. Dari kunci sukses transformasi digital, yang pertama ada visi yang jelas. Tentukan tujuan yang terukur dan selaras dengan visi bisnis. Yang kedua ada dukungan penuh. Pastikan kepemimpinan dan manajemen senior mendukung penuh inisiatif. Yang ketiga ada fokus pada manusia. Libatkan dan berdayakan karyawan di setiap tahap. Yang keempat ada adaptasi berkelanjutan, di mana dunia digital terus berubah, tetaplah fleksibel. Dan yang terakhir, pengukuran dan iterasi. Pantau kemajuan dan sesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya, manajemen transformasi digital dapat dilakukan studi kasus mendalam. Selanjutnya, kita masuk pada studi kasus Omnitech, yang dimana profil dan tantangan awal. Omnitech adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang telah beroperasi selama 30 tahun. Mereka dikenal dengan produk berkualitas tinggi, namun menghadapi penurunan pangan pasar akibat model bisnis yang ketinggalan zaman dan kurangnya inovasi digital. Omnitech ini masih menggunakan proses yang manual, yang dimana
Operasi produksi dan rantai pasokan masih sangat bergantung pada proses manual, yang menyebabkan inefisiensi dan biaya tinggi. Selain itu, interaksi pelanggan Omnitek ini juga terbatas pada saluran tradisional, sehingga menghambat personalisasi dan respon cepat. Selain itu, kurangnya data pada Omnitek, di mana pengambilan keputusan tidak berbasis data karena sistem yang terfragmentasi dan kurangnya analisis. Adapun strategi dari tantangan tadi, transformasi Omnitek. Omnitek merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan 3 pilar utama. Yang pertama ada otomatisasi proses, di mana menerapkan sistem ERP dan otomatisasi robotik proses di lini produksi. Yang kedua, digitalisasi pelanggan, mengembangkan platform e-commerce baru dan sistem CRM terintegrasi. Selanjutnya ada analisis data lanjutan, di mana membangun data lake dan menerapkan AI atau machine learning untuk prediksi permintaan dan optimasi operasional. Selanjutnya ada implementasi dan timeline, di mana implementasi strategi transformasi digital Omnitek dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase 1 bulan 1 sampai 6, fase 2 bulan 7 sampai 12, fase 3 bulan 13 sampai 18, dan fase 4 bulan 19 sampai 24. Kita masuk pada fase 1 dulu, bulan 1 sampai 6, di mana audit teknologi dan pemetaan proses, pemilihan vendor ERP dan CRM. Fase kedua yaitu bulan 7 sampai 12, di mana implementasi ERP dan CRM, pelatihan karyawan, peluncuran MVP pada e-commerce. Selanjutnya pada fase 3, bulan 13 sampai 18, integrasi sistem, pengembangan data lake, pilot proyek RPA di gudang. Dan yang terakhir, ada fase 4, bulan 19 sampai 24, di mana penerapan AI atau machine learning untuk optimasi ekspansi fitur e-commerce, digitalisasi rantai pasokan. Selanjutnya kita masuk pada tantangan yang dihadapi. Selama proses transformasi, Omnitek menghadapi beberapa tantangan signifikan. Adapun tantangan pertama yang dihadapi oleh Omnitek yaitu resistensi karyawan, di mana karyawan senior kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru dan perubahan proses. Yang kedua ada integrasi sistem, di mana kendala teknis dalam mengintegrasi sistem lama dengan yang baru. Dan terakhir, pembengkakan biaya, di mana biaya proyek melebihi perkiraan awal karena kompleksitas yang tidak terduga. Untuk mengatasi ini, Omnitek meningkatkan program pelatihan, membentuk tim ahli integrasi internal, dan melakukan renegosiasi kontrak dengan vendor. Selanjutnya ada dampak dan hasil transformasi. Setelah 2 tahun, transformasi digital Omnitek menunjukkan hasil yang mengesankan, di mana 25% peningkatan efisiensi, penurunan biaya operasional dan waktu siklus produksi,
40% peningkatan penjualan online. 40% peningkatan penjualan online, kontribusi penjualan dari platform e-commerce meningkat signifikan. 15% retensi pelanggan, peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan berkat pengalaman yang lebih baik. Omnitek kini lebih lincah, adaptif, dan siap bersaing di pasar global. Dari kasus Omnitek ini ada pelajaran penting yang dapat kita ambil. Beberapa pelajaran kunci yang dapat kita ambil dari kasus Omnitek ini, yang pertama ada kepemimpinan yang kuat, di mana dukungan penuh dari manajemen puncak sangat krusial. Yang kedua, fokus pada karyawan. Investasi dalam pelatihan dan manajemen perubahan untuk mengatasi resistensi. Yang ketiga, ada pendekatan bertahap, mulai dengan proyek kecil, belajar dan skalakan secara bertahap. Yang keempat, ada kolaborasi. Libatkan semua departemen dan pihak eksternal yang relevan. Yang kelima, ada fleksibilitas. Siap menyesuaikan rencana di tengah jalan yang menghadapi tantangan yang tak terduga. Transformasi digital adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, inovasi, dan adaptasi terus-menerus dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang cermat. Setiap organisasi dapat membuka potensi penuh di era digital.